Dan itu katanya adalah keajaiban dunia ke-8, sesuatu yang sulit dipercaya. Nah, saya mau tanya ini. Ya. Lalu Anda putuskan mau jalani. Sehari, Anda bisa ketemu berapa orang? Pak Agus mau ketemu berapa orang sehari untuk presentasi? Kira-kira aja. 2, Pak Agus, ya. Bro Sariko, mau ketemu berapa orang sehari presentasi? 5. Luar biasa ya. Kalau saya juga ditawar, Pak Indra, berapa? 10. Wih, 10, luar biasa. Tepuk tangan dulu, Pak. Kita mau ketemu banyak orang untuk presentasi. Anggap aja lah, saya, oke? Saya mau ketemu 2 orang sehari. Jadi setiap hari saya komitmen presentasi 2 orang. Berarti sebulan berapa orang? 60. 60 orang. Saya presentasi 60 orang sebulan. Dan sebagian besar dari mereka menolak. Ya. Dan ujung-ujungnya hanya 1 yang mau, Bapak Ibu. Itu pun karena kasihan sama saya. Nah, parah nggak kondisi saya? Parah ya? 60 presentasi cuma dapat berapa? 1. Itu pun karena kasihan. Oke, ini parah kondisinya. Biasanya 60 presentasi, statistik kita itu 5 dapat 1. Berarti 60 presentasi harusnya dapat berapa? 12. 12 orang harusnya yang gabung. Tapi ini saya parah banget, cuma 1 ya. Nah, kita lihat cerita si parah. Ya, si parah ini ya. Jadi saya cuma dapat berapa orang? 1. 1 ya. Nah, ini saya nih Bapak Ibu. Saya kasih nama P. P itu singkatan apa? Parah. Ya. Nah, si parah ini dapat 1. Nah, juga. Oke, si parah ini dapat 1. Ini bulan pertama. Berarti ada berapa orang? 2 orang di bulan pertama. Nah, lanjut nih bulan kedua ya teman-teman ya. Bulan kedua, si parah dapat 1. Orang ini sebenarnya dia bisa dapat banyak. Cuma dia duplikasi saya. Wah, Pak Suprato 60 presentasi cuma dapat 1. Dia juga duplikasi. Sebenarnya dia bisa dapat banyak, tapi dia meniru saya, ya. Cuma dapat 1. Saya melanjutkan parah saya ya. Cuma dapat berapa? 1. Berarti bulan kedua berapa orang? Totalnya 4. Nah, di bulan ketiga sama ya, semua grup parah. Oke? Semua duplikasi. Ini dapat 1, ini dapat 1, ini dapat 1, ini dapat 1. Berapa totalnya? 8, betul? Nah, ini udah bisa dilanjutkan kan polanya kan? Oke, kita lanjut. Ya, ini bulan pertama, tadi bulan kedua, bulan ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini jadi berapa? 16. Jadi 32. Ini grup parah nih Bapak Ibu. 64. 128. 25, 6. Terus 5, 12. Terus 1024. Terus 20 2048 orang dalam 1 tahun. Itulah grup parah Bapak Ibu. Itulah keajaiban dunia yang ke-8. Jadi bayangkan ya Bapak Ibu ya, 2, 4, 8. Kalau diteruskan setahun berapa? 2000. 2000 orang. Bapak Ibu Anda punya 2 grup kiri kanan, udah epic tuh peringkatnya ya. Nah, cuman kebanyakan orang ya, dia jalanin bulan pertama 2, bulan kedua capek-capek cuma 4, bulan ketiga cuma 8. Mereka bilang apa? Bisnis ini nggak jalan. Mereka berhenti di sini. Kan banyak orang seperti itu kan? Padahal kalau mereka teruskan konsistensi setiap bulan 1, setiap bulan 1, apa yang terjadi di bulan ke-12? 2000 orang Bapak Ibu. Ya. Jadi separah-parahnya Anda, kalau multiplikasi terjadi, grup Anda gede. Nah, itulah hebatnya bisnis MLM Bapak Ibu. Ya. Nomor 1 Anda merekrut, nomor 2 duplikasi terjadi. Ya, grup parah aja seperti itu. Ya, nah itu. Jadi yang pertama yang saya pelajari dari bisnis MLM adalah eksponensial, multiplikasi.
Nah, berikutnya saya mau cerita ini, orang ini penulis buku Seven Habits, yaitu Stephen Covey. Nah, Stephen Covey ini dosen yang unik. Dia kalau kasih soal ujian ke mahasiswanya, dia suruh mahasiswanya bikin pertanyaan sendiri, jawab sendiri, Bapak Ibu. Kan aneh kan? Dan nilainya bergantung kualitas pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya bagus, dia kasih nilai bagus. Dan Stephen Covey bilang, kualitas hidup kita sebagai manusia ditentukan oleh kualitas pertanyaan kita. Dan pertanyaan terpenting di dunia ini adalah pertanyaan ini. Apa yang ingin Anda raih dalam hidup? Ya. Kalau kita tidak tahu jawaban ini, kita menyia-nyiakan waktu kita. Oke? Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang benar-benar kita inginkan, sehingga hidup bagaikan air mengalir. Setelah 5 tahun, 10 tahun, kita baru melihat hidup kita nggak berubah. Ya. Dan kualitas hidup kita ditentukan kualitas pertanyaan kita. Seringkali kita mengajukan pertanyaan yang salah. Dan ini pengalaman saya, Bapak Ibu. Saya tipikal orang yang melankolis. Kalau tipikal yang melankolis, itu pertanyaan yang muncul itu selalu pertanyaan kritis. Yang negatif, Bapak Ibu. Waktu saya kerja di Bandung, di perusahaan otomotif, bos saya kasih saya proyek. Kita bikin pameran di sini. Nanti programnya ini. Dan setiap saya dikasih proyek, di otak saya langsung muncul, gimana nih kalau gagal? Ya, wah, ini kayaknya ini susah. Jadi saya selalu berpikir bagaimana kalau gagal. Itu adalah pertanyaan yang salah. Dan akhirnya proyek itu nggak jalan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena belum apa-apa saya udah pikirin hal yang negatif. Sampai suatu saat saya baca buku, di buku itu menarik sekali. Dia mengatakan, jangan mengajukan pertanyaan yang salah. Kenapa kita bertanya, bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau gagal? Kenapa nggak ubah pertanyaannya, bagaimana kalau sukses? Betul nggak? Pertanyaan yang sederhana, kalau kita ubah aja, kita jadi lebih positif. Bagaimana kalau Bapak Ibu sukses? Sama seperti kita ditawari MLM. Kita bilang, bagaimana kalau saya gagal? Saya udah sering gagal di MLM. Ya kenapa teman-teman saya negatif? Kita mengajukan pertanyaan yang negatif terus. Apa yang terjadi? Kita nggak akan join, Bapak Ibu. Jadi kalau terlalu banyak pertanyaan negatif, kita akan berhenti berusaha. Kita nggak berani ambil risiko. Dan sebagai seorang pengusaha, kalau nggak berani ambil risiko, apa yang terjadi? Kita nggak akan action, Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan apa yang kita tanyakan. Nah, pertanyaan ini tadi sudah dibahas oleh Bro Hari, ya. Ini 10 jawaban teratas. Apa yang betul-betul Bapak Ibu inginkan? Apa di antara 10 hal ini yang tidak bisa ditawar? Oke, ini saya mau bicara sesuatu yang tak bisa ditawar, yang jadi tujuan hidup Anda. Kalau masih bisa ditawar, nggak ada kekuatannya, betul nggak? Inilah bedanya antara impian dengan keinginan. Kalau cuma keinginan, nggak akan kuat. Masih bisa ditawar. Kalau Anda tanya, siapa di sini yang ingin sukses? Saya yakin semua angkat tangan, betul nggak? Kucing aja ditanya mau sukses nggak? Jawabannya mau. Ya. Kalau Anda ditanya, impianmu apa? Apa yang kamu inginkan dalam hidup? Toyota Alphard misalnya. Lalu saya tanya lagi, gimana kalau kamu nggak dapet Toyota Alphard? Lalu jawabanmu, kalau Toyota Alphard nggak dapet, Toyota Avanza juga nggak apa-apa. Nah, kalau masih bisa ditawar, kira-kira ada kekuatan nggak? Nggak ada, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang serius. Kalau Anda tanya, mungkin Anda pengen semua 10 hari ini, kan? Tapi ini masih bisa ditawar nggak? Kalau masih bisa ditawar, percuma. Apa dari 10 hal ini yang nggak bisa ditawar? Ya, misalnya nih, Anda jawab, pengen pendidikan anak yang terbaik. Mungkin Anda sudah punya rencana, anak saya mau sekolahkan ke sini. Kapan? 3 tahun lagi, Pak. Oke. Kalau nggak terwujud gimana? Ya, kalau nggak terwujud, paling tidak punya pilihan yang lain. Nah, kalau masih bisa ditawar itu bukan kekuatan. Tapi kalau itu tidak bisa ditawar, itu akan melahirkan sebuah kekuatan untuk Anda berjuang. Misalnya yang tadi, Toyota Alphard. Kalau nggak dapat gimana? Jawaban Anda, nggak boleh, Pak. Harus dapat apapun yang terjadi. Nah, itu baru namanya impian yang sesungguhnya. Ya. Nah, saya mau cerita pengalaman saya, Bapak Ibu, berkaitan dengan ini. Ini adalah keluarga saya. Nah, Anda tahu yang ini ya, yang masih muda ini ya. Ini adik saya ya. Ini selisih 12 tahun sama saya. Makanya sionya sama.
Ya. Nah, ini papa mama saya. Nah, mama saya ingat waktu saya dulu sekolah, mama saya selalu bilang ke saya, kamu sekolah yang rajin, sampai kuliah yang rajin, dapat nilai tinggi, supaya kamu nanti kalau lulus bisa kerja di perusahaan besar dan dapat gaji besar. Ya, jadi nilai tinggi supaya bisa kerja di perusahaan besar, gaji besar. Mama saya kasih contoh itu, sepupumu tuh lulusan luar negeri, sekarang kerja di perusahaan di Jakarta, perusahaan besar, gajinya besar. Itu terus yang dicekokin. Jadi saya dari kecil itu ya, mama saya udah cekokin saya tuh jadi karyawan. Ya, makanya ini lulus sekolah, akhirnya saya jadi karyawan. Ya. Ini waktu di Jakarta. Tahun 99 saya pindah ke Jakarta. Ditarik oleh sebuah perusahaan distribusi yang mana bosnya adalah om saya sendiri. Ya, ditarik ke sini. Sebelum ini saya manajer pemasaran perusahaan otomotif di Bandung 2 tahun. Pas krisis tahun 97 98 itu. Ya, jadi kalau Pak Hari bilang itu lagi latihan samurai, saya juga kurang lebih sama. Cuma saya latihan pakai tongkat. Ya, jadi kita di rumah itu waktu itu di Bandung ya, kita siap-siap ya dengan kayu-kayu ya, jaga malam ya. Nah, itu saya masih di Bandung. Tahun 99 saya ditarik ke Jakarta di perusahaan distribusi ini. Dan waktu saya kerja di perusahaan ini, saya betul-betul ambisi luar biasa untuk memajukan perusahaan. Ya, saya waktu itu pengen membuat perusahaan ini maju sehingga bos yang adalah om saya sayang sama saya. Ya, jadi saya betul-betul fight. Ini perusahaan distribusi dan saya bangga sekali bisa kerja sebagai GM di sebuah perusahaan distribusi, dan waktu itu saya bisa jadi anggota Asosiasi Manajemen Indonesia, AMA, Sales Marketing Forum, MAK Plus dari Hermawan Kartajaya ya, dan ada banyak klub-klub lain saya ikut. Ya, perusahaan kasih fasilitas saya untuk ikut, dan di anggota klub itu selalu ada seminar free setiap bulan. Jadi setiap bulan itu saya ikut seminar free, bisa 5-6 seminar. Dan di seminar itu saya ketemu dengan bos-bos, direktur, manajer, orang-orang yang top gitu dari perusahaan. Dan saya bangga sekali bisa mewakili perusahaan. Apalagi waktu itu, dalam waktu 2 tahun saya kerja di perusahaan itu, omset naik 3 kali lipat. Wah, ini om pasti sayang sama saya, ya. Nah, waktu itu teman-teman, pandangan saya terhadap MLM, karena saya kenal MLM pertama kali waktu kuliah di Bandung. Ada teman kuliah satu kos yang jalani MLM, tapi saya nggak pernah jalanin. Waktu saya di Jakarta, ada beberapa teman nawarin perusahaan MLM ke saya, bisnis MLM. Dan saya selalu bilang ke teman saya, MLM itu kalau produknya bagus, saya beli produknya. Tapi jangan harap saya jalanin. Saya bilang ke teman saya bilang, MLM bagus Pak. Saya bilang MLM, saya nggak bilang nggak bagus. MLM itu bagus, tapi bukan untuk saya. Ya, waktu itu saya sama sekali nggak ada niat jalani MLM. Saya menganggap MLM bukan bisnis untuk saya. Gengsi juga Bapak Ibu ya, jalani MLM nanti apa kata temannya. Saya bergaul dengan para direktur lah, owner perusahaan lah. Jadi gengsi saya jalani MLM. Ya, pokoknya saya pengen membuat perusahaan ini maju. Ya, salah satu staff saya hadir juga di sini ya, mantan staff saya dulu ya. Nah, pokoknya saya ambisi pengen memajukan perusahaan. Dan suatu hari istri saya lagi hamil, dia bilang, kita mesti punya rumah. Nah, ngobrol-ngobrol saya belum punya rumah waktu itu. Saya anak kosan, menikah di Bandung, tinggal di rumah kontrakan, ditarik ke Jakarta, tinggalnya di rumah mes. Oke, punya perusahaan, jadi nggak punya rumah kami. Nah, ketika istri sudah hamil ya, istri saya bilang, kita harus punya rumah. Ya. Dan istri saya bilang, kan kamu pulang kantor masih ada waktu luang nih, hari malam hari atau hari libur. Coba kamu jalanin bisnis asuransi atau bisnis yang lain-lain supaya kamu bisa dapat income tambahan, bisa nabung, bisa cepat beli rumah. Nah, saya bilang sama istri saya, enggak. Ya, pokoknya saya akan fight untuk perusahaan ini. Ya, nanti kita pinjam duit sama company, pasti dipinjemin. Karena 2 tahun omset naik 3 kali lipat. Ya, pasti dipinjemin. Dan kami udah nyari-nyari rumah ya.
Kami nyari rumah, ada rumah harga 500 juta di daerah dekat bandara lah waktu itu ya. Yes, ya. Saya bilang nanti kita ajukan pinjam, pasti dipinjemin. Saya yakin banget Bapak Ibu, karena saya ditarik waktu itu. Ditarik oleh om saya ke Jakarta, dan dalam 2 tahun naik 3 kali lipat. Pasti dipinjemin, ya. Dan akhirnya bos datang. Oke, waktu bos datang, saya pinjam, saya bilang, bos mau beli rumah, pinjam 500 juta. Bos saya bilang apa? Bos saya bilang, sepanjang sejarah perusahaan, kami tidak pernah minjemin uang 500 juta untuk perusahaan, untuk karyawan, belum pernah. Wah, saya kaget. Tapi bos saya bilang, untuk kamu, kita pinjemin deh 100 juta. Ini udah pinjaman paling besar yang diberikan kepada karyawan. Nah, saya bilang sama bos saya, tapi ini buat beli rumah 100 juta. Mau beli rumah di mana? Bos saya bilang, kamu beli rumah aja seperti rumahnya si Aeng. Ya, Aeng ini sepupu saya yang dulu sebelum saya ditarik ke perusahaan ini, Pak Aeng ini yang handle perusahaan. Ya, saya ganti. Dan Pak Aeng ini tinggal di rumah di dekat Jelambar sana, Bapak Ibu, masuk gang. Setiap tahun banjir, Bapak Ibu. Ya. Nah, waktu itu kebayang, beli rumah di daerah sana 100 juta waktu itu pun susah loh nyari rumah di situ. Harga 100 juta saya rasa nggak ada yang mau jual juga, harga segitu ya. Nah, akhirnya saya bilang sama bos saya, coba nanti saya rundingkan sama istri, 100 jutanya saya ambil tangan. Dan saya kecewa banget. Malam itu saya masih ingat jam 11 malam, selesai ngobrol sama bos, saya naik ke atas bicara sama istri saya, nggak dapat pinjaman 500 juta. Dan istri saya nangis. Dan dia bilang, kan kamu bilang pasti dipinjemin, ini nggak dipinjemin. Terus saya menenangkan istri saya bilang, nggak apa-apa, kita cari plan berikutnya, rencana berikutnya. Nah, di otak saya udah mulai mikirin macam-macam bisnis. Tapi ada satu hal yang terjadi dengan diri saya malam itu, yang saya nggak akan terlupakan. Yaitu malam itu, semua kebanggaan saya sebagai GM perusahaan distribusi udah runtuh semua, nggak ada sisa. Saya nggak ada bangga-bangganya sama sekali. Dan malam itu saya belajar bahwa sukses di tangan saya, bukan di tangan orang lain. Sudah terlalu lama saya bergantung kepada bos. Saya pikir dengan majuin perusahaan, kerja keras luar biasa, saya bisa mendapatkan pinjaman, bos bisa memperhatikan saya. Ternyata itu salah. Jadi kebanggaan saya udah rontok semua. Nggak ada lagi gengsi-gengsi. Dulu saya pikir jalani MLM, nggak lagi. Langsung kepikiran bisnis yang modalnya kecil. Saya nggak punya modal besar, saya masih kerja, jadi bisnis yang modalnya kecil bisa dijalankan part-time. Langsung muncul MLM. Saya langsung beli majalah yang berhubungan dengan MLM. Ada 11 majalah waktu itu, saya buka-buka, saya pelajari. Ada banyak MLM di situ kan. Dan ada kisah sukses dari para leader. Saya baca, dari hutang bisa beli mobil, bisa beli rumah. Wah, ini saya suka nih kan. Dan di situ diceritakan modalnya kerja keras, bukan kreativitas, kepintaran, bukan itu. Tapi modalnya apa? Kerja keras. Nah, ini bisa nih saya. Ya, kalau kerja keras boleh diadu. Ya, MLM itu bisnis banyak-banyakan presentasi. Siapa yang banyak presentasi dia yang menang. Bukan siapa yang presentasinya paling bagus. Siapa yang banyak presentasi dan melakukannya dengan konsisten, alias kerja keras. Nah, kalau bisnis seperti ini, kerja keras, saya bisa. Saya semangat sekali Bapak Ibu. Semua gengsi yang dulu saya pikirkan udah gak peduli lagi. Sukses di tangan saya, bukan di tangan orang lain. Jadi masa bodoh lah. Gengsi yang penting saya bisa wujudkan impian saya. Ya, apalagi ada seorang teman rekomendasi buku Cash Flow Quadrant. Ya, waktu itu. Mungkin di sini ada teman-teman yang pernah baca juga buku ini ya. Cash Flow Quadrant, Rich Dad Poor Dad. Dan teman saya bilang, bro, kita nggak bisa di kuadran kiri, harus pindah kuadran kanan. Nah, kuadran kanan itu bangun aset yang tadi dijelaskan Bro Hadi di awal presentasi. Bangun aset untuk passive income. Dan ada satu kalimat yang menyentak saya, nggak akan terlupakan juga di buku ini, yaitu kalimat ini. Ya, sebagian besar orang di dunia ini bekerja terlalu keras untuk apa? Uang dan lupa bangun aset. Saya dulu juga nggak tahu pentingnya bangun aset. Waktu saya baca buku ini baru tahu, aset. Jangan kerja untuk gaji. Selama ini saya kerja keras untuk gaji. Perusahaan kami produknya
produk musiman Bapak Ibu. Jadi setahun itu menjelang lebaran 3 bulan itu kami kerja keras untuk memastikan produk kami dipajang di setiap supermarket. Jadi saya bisa lembur ya, keliling-keliling, dan saya nggak takut dengan kerja keras. Dan saya baru sadar bahwa saya kerja keras hanya untuk gaji, untuk uang, sama sekali tidak bangun aset. Dan nggak tahu pentingnya aset. Nah, buku ini menyadarkan saya, oh selama ini saya kerja keras bangun aset orang lain, betul nggak? Tidak bangun aset saya sendiri. Nah, ini membuat saya makin mantap. Ya, kenapa? Karena Robert Kiyosaki di buku Cash Flow Quadrant dia bilang untuk bangun aset ada 3 cara kan? Pertama, bisnis properti. Kedua, perusahaan bersistem. Dan yang ketiga, dia bilang personal franchise. Yang mana itu adalah MLM. Ya, bisnis yang ada sistem. Personal franchise, bukan corporate franchise. Kalau corporate franchise kan mahal kan, kayak Indomaret, Alfamart, McDonald, Starbucks itu mahal. Tapi personal franchise ini MLM. Ya, sebuah bisnis yang bisa membangun aset. Nah, itu membuat saya semangat dan akhirnya saya join. Ya, awal September 2002, saya bergabung dengan sebuah perusahaan MLM dan mulai dengan serius jalankan bisnis ini. Saya bikin dream book. Ya, nah ini saya mau sharing dream book saya Bapak Ibu. Rumah yang saya mau beli. Ini dream book saya yang pertama. Bahkan saya tulis di situ, Juni 2004 saya harus beli rumah ini. Ya, kami cari keliling, oh ya rumah seperti ini yang bisa memotivasi kami masukkan dalam dream book. Ya, bahkan kapan kami mau beli kami udah taruh di situ. Dan juga dream book yang kedua ya, yang kedua saya adalah ini, tanpa jam waker bangun pagi suka-suka ya. Saya pengen berhenti kerja. Udah nggak ada kebanggaan lagi kerja di situ. Saya masih ingat, nggak berapa lama saya kerja di perusahaan itu, ada ulang tahun perusahaan. Saya hadir di situ. Dan orang yang paling berjasa di perusahaan tersebut, tangan kanan bos saya. Itu dari awal perusahaan, dari belum apa-apa, ini tangan kanan bos. Nah, kami karyawan di perusahaan itu kalau dengar nama orang ini, itu jadi kayak legend Bapak Ibu. Ini orang ini legend ini ya. Dia yang tangan kanan bikin perusahaan gede. Legendnya. Dan ketika saya nggak berapa lama kerja di perusahaan itu, beberapa tahun, ada ulang tahun, orang ini pensiun Bapak Ibu, si legend ini, ya, dia pensiun dan di acara itu dia diberi piagam penghargaan. Selesai kan? Piagam penghargaan dan sejumlah uang, nggak seberapa sih uangnya ya. Dan habis itu dia pensiun, ikut anaknya, ya. Nah, waktu itu saya lihat orang yang paling berjasa di perusahaan, ketika selesai tugasnya, dia dapat apa? Piagam. Piagam penghargaan. Jadi saya pikir itulah nasib saya. Saya bukan legend di situ, ya. Yang legend aja dapatnya piagam penghargaan aja. Nah, jadi saya mulai makin semangat Bapak Ibu. Dan saya tahu MLM itu bisnis banyak-banyakan. Berarti saya harus banyak presentasi. Upline saya yang rekrut saya di MLM ini, dia 60 presentasi per bulan. Karena beliau full time. Dalam waktu setahun, 12 bulan, beliau punya income 40 juta per bulan. Nah, saya waktu itu mikir-mikir, 60 presentasi kayaknya saya susah. Kenapa? Karena saya masih kerja. Ya, Sabtu juga setengah hari. Tapi kalau 30 presentasi kayaknya bisa. Kalau upline saya 60 presentasi 1 tahun, 40 juta. Saya 30 presentasi 2 tahun nggak apa-apa deh, 40 juta. Dan kalau itu terwujud, saya bisa beli rumah, saya bisa berhenti kerja. Berarti saya harus 30 presentasi per bulan. Nah, waktu itu saya goal settingnya adalah 10 presentasi per minggu. Ya, jadi goal saya adalah 10 presentasi per minggu. Jadi goal saya itu mingguan. Nah, jadi jangan buat goal bulanan. Karena membuat kita jadi malas, menunda. Oh, masih ada sebulan. Tapi goalnya mingguan. Kalau bisa harian lebih bagus lagi. Ya, jadi goal saya waktu itu 10 presentasi per minggu. Dan saya minta izin ke istri saya. Saya bilang, kamu kan mau beli rumah ya, kasih saya waktu 2 tahun. Kasih saya waktu 2 tahun, hari libur, jangan ajak jalan-jalan. Ya, jadi saya udah persiapan dulu ya. Karena hari libur saya buat presentasi. Dan akhirnya saya bayar harganya Bapak Ibu. Ya, selama 22 bulan dari sejak saya join, saya minimal presentasi 40 kali
sambil kerja. Makanya kalau ada orang yang sambil kerja tanya saya, Pak bisa gitu MLM part time? Saya sudah tunjukkan ya, 40 presentasi per bulan. Bahkan ada 2 bulan saya 60 kali. Ada 2 bulan. Ya pokoknya minimal tuh 40 lah presentasi per bulan. Setiap ada hari libur, pasti saya presentasi. Di Taman Nagrek saya masih ingat kalau hari Minggu itu banyak orang rekreasi ya, bawa anak, keluarga, jalan-jalan. Kalau saya bawa tas presentasi. Ya. Kalau orang lain ke puncak weekend, kalau saya presentasi. Bahkan hari biasa pun saya presentasi. Pulang kantor, saya udah presentasi sampai malam. Ya. Jadi saya bayar harganya 40 kali presentasi selama 22 bulan. Bisnis saya mencapai momentum. Dan akhirnya, tepat Juni 2004 saya beli rumah impian seharga 800 juta. Waktu kita tanda tangan beli rumah itu, saya bilang sama istri saya, untung ya, bos nggak pinjemin dulu. Kalau bos pinjemin 500 juta, saya nggak akan join MLM, betul nggak? Saya akan makin semangat kerja untuk perusahaan, bangun aset bos. Sampai sekarang mungkin saya masih nyicil gitu ya. Masih kerja di perusahaan dan masih nyicil. Nah, saya bersyukur saya kenal MLM dan satu impian saya terwujud. Di bulan Juni itu juga, tanggal 25 Juni, saya juga freedom Bapak Ibu. Saya berhenti kerja, serah terima jabatan. Ya, saya pensiun. Umur saya berapa ya? 2004 ya. 36 tahun lah ya. Nah, ini si Aeng ya, yang tadi itu ya. Sepupu saya. Ya, serah terima jabatan. Dan sejak itu Bapak Ibu, saya nggak pernah kerja sama orang lagi. Saya freedom, nggak pernah kerja lagi sama orang. Dan setiap saya mengerjakan sesuatu, di otak saya selalu berpikir, ini membangun aset kan? Ya. Saya pernah di bisnis properti. Rekrut orang, lalu kita training orang tersebut. Ketika orang itu pintar, dia buka agensi sendiri. Ya. Jadi kayak bahasa Medan ya. Bahasa Medan itu ada satu istilah, memelihara ayam itu jadi burung. Ya, dia begitu gede dia terbang gitu ya. Jadi tidak membangun aset. Nah, MLM itu bisnis yang bangun aset. Kita itu bikin domain kita makin pintar, makin hebat, makin freedom dia, kita juga freedom. Jadi bisnis untuk membantu orang. Kalau pola pikir kita benar, kita bantu orang lain untuk sukses, baru kita mewujudkan impian kita ya. Nah, sejak itu saya freedom, saya punya waktu untuk putri saya, ini putri saya ya. Hari Selasa jam 2 siang saya bisa bawa dia jalan-jalan, saya bisa bacain buku cerita untuk dia ya. Nah, jadi konsep kita di Living for You, kalau Anda jalankan 2-5 tahun, Anda bisa mencapai peringkat legend. Dan di peringkat ini Anda akan dapat 300 juta per bulan Bapak Ibu. 300 juta besar nggak? Relatif lah ya Bapak Ibu ya. Kalau 300 juta sekarang mau di Jakarta mau beli rumah juga nggak tahu beli di mana ya. Tapi kalau 300 juta tiap bulan Anda dapat, walaupun Anda nggak kerja, itu besar Bapak. Anda dapat 300 juta, Anda habisin 200 juta atau 100 juta lah untuk hidup nyaman ya kan di Jakarta, masih bisa nabung 200 juta. Dan bulan depan ditransfer lagi 300 juta. Ya, itu luar biasa Bapak. Dan legend itu Anda bisa capai dalam waktu 2-5 tahun. Cukup lakukan 2 langkah tadi. Langkah pertama merekrut, langkah kedua apa? Duplikasi. Dan duplikasi kita sudah punya sistemnya, kita sudah punya alat bantunya, Legend Academy. Ya, nah Anda bisa freedom, Anda punya pilihan untuk lakukan apapun yang Anda mau lakukan, kapanpun Anda mau. Ya, kalau Anda punya 300 juta sebulan passive income, kira-kira Anda mau ngapain? Besok mau beli apa? Apa yang mau Anda lakukan? Anda mau bahagiakan orang yang Anda cintai? Anda butuh 2, betul nggak Bapak Ibu? Uang saja nggak cukup, waktu saja juga nggak cukup. Tapi Anda butuh dua-duanya. Anda punya uang, Anda punya waktu. Dan yang lebih penting lagi punya kesehatan. Ya, dan kita bergerak di bidang itu. Anda bisa sehat, Anda bisa menggunakan produk ini untuk membantu orang lain hidup lebih sehat. Anda menggunakan bisnis Living for You untuk membantu orang lain lebih sejahtera. Ya. Saya senang tepi pantai, main game tepi pantai.
ya, santai-santai di pantai. Makanya saya suka di Bali, ya. Saya juga seneng ngopi, Bapak Ibu, teman-teman yang tahu saya hobi ngopi. Pagi hari saya pasti seduh sendiri kopi saya di rumah. Saya juga senang hangout di kafe-kafe, minum secangkir kopi dengan teman-teman, ya. Dan saya suka hobi kumpulin kopi, ya, ngopi dengan teman-teman di berbagai tempat, ya. Misalnya ini di Timika, Papua. Ini saya foto dengan teman saya seorang mafia, ya. Di Manokwari, Papua. Ini di Banjarmasin. Ini di Singapura, ya, Pak James. Di Sorong, Papua, ini siapa? Teman saya yang mafia itu, ya. Di Palembang. Ini di Kuala Simpang nih, petani-petani Bapak Ibu di Kuala Simpang Aceh, ya. Di Bau-Bau, Jayapura, Manado, ini beberapa waktu yang lalu, ya. Di Kendari, Ambon. Siapa ini? Mafia. Mafia, ya. Ini di Puncak, ini dengan istri saya. Di Siantar, siapa ini? Pas Adrat. Bukan mafia. Medan. Nah, ini teman saya, teman SMA saya. Orangnya dari dulu saya tawarin MLM nggak pernah mau, Bapak Ibu. Tapi setiap ketemu sama saya masih ngopi. Dia kalau datang ke Jakarta pasti calling saya, yuk ngopi-ngopi yuk. Kita bisa ngopi sama-sama. Makanya saya heran ada orang bilang, Pak, saya jalani MLM, teman saya makin sedikit menghindari saya. Itu pasti terlalu agresif ya nawarinnya, maksa gitu ya. Kalau saya enggak, Bapak Ibu. Teman saya yang nggak suka bisnis ini, okay. Kita bisa ngopi-ngopi. Ya, saya sama dia masih tetap berteman, masih ngopi-ngopi, dan sambil berharap suatu saat dia bertobat. Ya. Jadi jangan maksa, jangan musuhin teman Anda yang nggak mau. Pola pikir adalah kalau teman kita ditawarin nggak mau, dia nggak siap saat ini, betul nggak? Jangan dimusuhin. Oke, santai aja. Saya bakal bilang sama teman, saya tawarin kamu, tapi saya nggak suka MLM. It's okay. Saya jelasin aja. Kalau kamu setelah saya jelasin nggak suka, saya janji nggak akan paksa kamu jalani sesuatu yang kamu nggak nyaman. Yang penting kita tetap berteman, karena pertemanan di atas bisnis, betul nggak? Ya, tapi tetap berharap suatu saat dia. Saya nggak tahu dia kapan bertobatnya. Ya. Bukannya negatif banget ya. Senyumnya itu kayak senyum sinis gitu, kayak OM gitu. Ini di Filipina, Hong Kong, Thailand, Beijing, Afrika Selatan, Italia, Swiss, New Zealand, Kenya, Afrika. Nah ini saya heran kok bisa sampai ke sini saya. Ya kalau teman-teman Anda lagi liburan jalan-jalan, saya rasa nggak pernah ya ketemu yang jalan-jalan ke Kenya ya, Afrika. Ya. Saya kesini dulu lah, anterin Sadra, adik saya dapat mobil ya, tahun 2007 ya. Ya dia dapat mobil di perusahaan kami dulu ya. Nah waktu saya datang ke Kenya tahun 2007, itu Kenya seperti Indonesia tahun 60-70-an. Ya, jadi nggak usah ke sana, Bapak Ibu. Hawaii, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Marisa, Gorontalo. Saya dulu pikir Marisa itu nama orang, ternyata ada loh, kota ya, kota Marisa, Gorontalo. Lampung, Lampung itu terkenal kopinya Robusta. Ya, kalau tempat lain Arabica, kalau Lampung itu Robusta terkenalnya ya. Medan, nah ini kedua orang tua saya. Korea Selatan, Bandung, ini anak angkat saya ya. Pontianak, nah Pontianak kalau Anda kesini mesti ngopi di sini ya. Oh, ketawa-ketawa aja Bu Hendri ya. Ini belakang nih ya, Shaolin Bapak Ibu, Shaolin ya. Nyeduh kopi nggak pakai baju, ya. Maka kopinya sedikit asam Bapak Ibu. Di Semarang. Batam, harusnya saya foto sama Bro Hendri di Batam ya. Di Ubud. Nah, saya menghabiskan waktu banyak di Ubud sama di satu kafe lagi, Anomali Kopi juga di daerah Dewi Sri ya di Bali, untuk nulis buku Freedom is Not Free ya. Saya banyak habiskan waktu di situ ya, produktif ya. Ini di Hong Kong. Ini siapa? Adrat. Ah, bukan mafia ya. Di Kupang juga kopinya saya suka ya. Makassar, Yogyakarta ada kopi Jos, kopi yang dikasih arang. Iya. Ya. Nah, saya tanya sama orangnya, kenapa kopi mesti dikasih arang? Katanya tuh kayak obat sakit perut. Norek, tahu kan norek? Itu norek kan arang sebenarnya kan. Nah, itu bisa nyerap gas racun gitu ya.
Kopi kelotok, nah kopi kelotok itu enak kopinya ya. Itu kopi itu dipanggang ya di dalam wadah, dicampur air, tapi rasanya enak, saya suka ya. Saya penggemar kopi yang pahit, yang asem gitu ya. Tapi kopi manis saya nggak terlalu suka, tapi kopi kelotok enak ya. Klinik kopi, ini ketemu orang ini ya, yang ada di film Ada Apa Dengan Cinta itu ya, yang kedua itu ya. Dia bisa jelasin mengenai kopi macam-macam di Pekanbaru, di Shanghai, Kuala Lumpur, Taiwan, Sidoarjo ini kemarin ya, di Pantai Pandawa Bali. Nah, waktu di Pantai Pandawa Bali ya, saya nggak terlalu sering ke Pantai Pandawa ya. Ada satu hal menarik. Saya berdiri di atas, lihat ke bawah. Waktu dari jauh itu pantainya kelihatan indah, Bapak Ibu. Ya, saya ada di atas, saya lihat ke bawah, pantainya kelihatan indah dari jauh. Ya, tapi ketika saya turun ke bawah, ternyata biasa-biasa aja, sama aja kayak Pantai Kuta dan lain-lain. Ya, jadi dari jauh kelihatan apa? Bagus. Begitu turun ke bawah, biasa-biasa aja. Itu terbalik dengan MLM, Bapak Ibu. Ya, kalau MLM dari jauh kelihatannya jelek, banyak orang negatif ya. Tapi begitu kita masuk ke dalamnya, kita terjun ke dalamnya, ini bisnis luar biasa indah. Makanya benar tadi apa yang Bro Hari katakan ya, beliau 34 tahun, saya 20 tahun di MLM ya, kita sudah menikmati di MLM. Bisnis ini makin kita terjun, makin indah Bapak Ibu ya. Maka kami passionnya ya di MLM. Kita membantu teman-teman yang masih negatif, mereka belum bisa melihat dari sudut pandang kami ya, maka kami berusaha ajak mereka ke pertemuan ya, ajak mereka untuk dengerin lebih banyak materi, dan ajak mereka untuk sama-sama jalani. Karena saya yakin kalau mereka memahami MLM sebenarnya nggak mungkin mereka negatif. Ya, living for you Bapak Ibu, kalau Anda jalankan dengan Legend Academy, Anda akan freedom. Anda akan freedom. Kalau cuman living for you, nggak ada Legend Academy, nggak ada duplikasi. Jarang sekali ada sebuah perusahaan MLM dibuat dengan support system yang sudah lengkap. Bapak Ibu nggak usah mikirin lagi nanti kalau jaringan saya gede mesti gimana, nggak usah mikirin. Anda ikuti aja sistemnya, masukkan aja orang yang Anda rekrut ke dalam Legend Academy. Ya. Banyak orang jalani MLM, ketika jaringan gede mereka mulai berpikir gimana caranya merapikan tim. Setengah mati mereka bikin support system. Tapi ini udah disiapkan dari awal, ya. Coba Bapak Ibu, ini adalah sebuah garis hidup. Saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan hidup kita sama-sama. Ini adalah garis hidup. Yang ujung di sini adalah sekarang. Saya nggak tahu umur Anda berapa. Mungkin 30 tahun atau 40 tahun saat ini. Tapi dalam menjalani garis hidup ini, ujung-ujungnya kita pasti game over, betul nggak? Pasti rest in peace kita. Ya, nggak tahu berapa lama. Kalau Anda mengkonsumsi lift telomer mungkin bisa diperpanjang. Ya, tapi ujung-ujungnya pasti apa? Game over. Game over pasti. Nah, Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Apakah Anda sudah menetapkan atau merencanakan satu titik tertentu dalam hidup Anda sebelum Anda game over? Mungkin di sini. Barangkali 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi sebelum Anda game over, Anda bisa freedom. Nggak usah kerja lagi. Anda punya passive income supaya Anda menikmati sisa hidup Anda bersama orang-orang yang Anda cintai. Anda sudah merencanakan nggak titik itu? Kebanyakan orang tidak. Hidup bagaikan air mengalir, pasti ke tempat yang terbawa. Kalau Anda tidak merencanakan titik ini nggak akan datang Bapak Ibu. Banyak orang bekerja keras dan tiba-tiba pensiun, nggak dapat apa-apa, hidup bergantung pada anak. Ada lagi yang lebih parah, ini terjadi atas keluarga istri saya. Istri saya punya sepupu yang sangat dibanggakan oleh keluarga besar. Direktur sebuah
sebuah perusahaan farmasi di Bandung. Karirnya cemerlang, dibangga-banggakan. Dia kerja keras Bapak Ibu. Umur 52 terdeteksi sirosis, kanker hati. Beberapa bulan kemudian meninggal. Dalam keadaan masih sibuk bekerja. Dan waktunya sangat terbatas untuk keluarganya. Tiba-tiba dia udah gak ada. Dia kerja keras dan tidak pernah menikmati hidupnya. Ya. Teman saya, seangkatan saya ada yang punya 3 anak, tiba-tiba tabrakan, masih sibuk kerja, tabrakan, lumpuh. Sampai sekarang hidup bergantung sama orang lain. Ya. Bapak Ibu sudah merencanakan nggak? Kapan Anda mau freedom? Apakah kita mau bekerja terus sampai game over? Ingat Bapak Ibu, kalau Anda nggak merencanakan titik ini nggak akan tercapai. Nah hari ini Bapak Ibu, Anda diberikan kendaraannya. Karena kalau Anda punya rencana nggak punya kendaraan juga frustrasi, betul nggak? Anda diberi kendaraan, modalnya terjangkau, caranya diajarin, modalnya cuma apa? Kerja keras Bapak Ibu dan impian yang kuat. Saya bisa mencapai freedom, bisa beli rumah, berhenti kerja karena 2 impian yang kuat. Waktu saya jalanin itu, yang 22 bulan 40 presentasi itu, di otak saya ada 2 impian yang nggak bisa ditawar. Beli rumah, berhenti kerja. Jadi kalau waktu itu ada yang tanya saya, Pak Suprapto impiannya apa? Beli rumah, berhenti kerja. Kapan Pak? 2 tahun lagi. Kalau nggak tercapai gimana Pak Suprapto? Tidak boleh, harus tercapai. Itu jawaban saya, nggak bisa ditawar. Anda punya nggak impian seperti itu? Untuk keluar dari zona nyaman. Saya pernah ya pulang kantor batalin presentasi. Aduh ini kayak mau flu ini ya. Batalin presentasi lah daripada flu. Ya mulai mencari pembenaran ya. Daripada flu, ya udah batalin presentasi. Harusnya jam 7 ada presentasi, saya batalin, pulang ke rumah. Di rumah, Bapak Ibu, saya mau tidur gelisah. Keluar dari kamar, nyalain TV, matiin lagi. Masuk kamar lagi, keluar lagi, pintu dibuka, dibanting. Lama-lama kesel sama pintunya sendiri. Ya, stres saya. Kenapa? Karena saya merasa bersalah. Saya punya impian yang begitu kuat, kenapa batalin presentasi? Gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara impian yang sangat kuat. Itu yang membuat saya bisa presentasi banyak dan konsisten. Jadi Anda harus punya sesuatu yang bisa ditawar. Itu yang membuat Anda kerja keras. Dan ingat Bapak Ibu, waktu berjalan sangat cepat, betul nggak? Ini ya kondisi kita sekarang ya, 2022 bulan Oktober. Anda masih ingat nggak 3 tahun yang lalu, tahun 2019? Pasti masih ingat kan? Sebelum pandemi, pasti masih ingat. Nah sekarang kehidupan Anda dibanding 3 tahun yang lalu, Anda sudah merasa itu puas ya kehidupan perubahannya? Sebagian besar kalau ditanya seperti itu enggak. Banyak yang bilang sama aja atau banyak yang bahkan lebih terpuruk daripada 2019. Kenapa? Ya memang ada faktor pandemi. Ya, tapi kehidupan kita tahun 2022 disebabkan karena keputusan yang kita ambil di tahun 2019 dan apa yang kita lakukan sepanjang 3 tahun ini. Itu membawa kita ke kondisi sekarang. Setuju ya teman-teman ya? Nah pertanyaan saya sekarang, 3 tahun lagi, 2025, kita ingin kehidupan seperti apa di sini? Ini yang saya tadi bilang. Apakah Anda sudah merencanakan untuk freedom? Anda pengen kehidupan seperti apa 2025 nanti? Ingat loh, tahun 2023 kita memasuki masa kelam dari krisis ekonomi yang mungkin nggak pernah terbayangkan. Lebih parah dari 98, lebih parah dari 2008. Ini. Nah, kehidupan Anda tahun 2025 itu kan bergantung apa yang Anda lakukan dan keputusan yang Anda ambil di tahun ini, betul nggak? Sekarang, keputusan apa yang Anda buat dan apa yang Anda lakukan, ini akan membawa Anda ke tahun 2025, 3 tahun lagi. Jangan kita menyia-nyiakan waktu Bapak Ibu. Hari ini kita nggak mengambil keputusan yang tepat, sehingga 3 tahun lewat begitu aja. Tahun 2025 kita mengatakan hidup saya nggak berubah. Oke, take action, bertindak Bapak Ibu. Peluang baru tampak jelas kalau peluang itu hilang.
Kita mau bahagiakan orang tua. Ketika orang tua kita udah nggak ada, kita baru menyesal. Seandainya mereka masih hidup, saya bahagia. Setelah mereka udah nggak ada, baru kita menyesali itu kan Bapak Ibu kan? Maka kalimat yang paling menyesakkan itu kalimat ini. Seandainya. Ini paling menyesakkan. Ide bisnis. Anda punya ide bisnis beberapa tahun yang lalu, Anda nggak realisasikan. Tiba-tiba Anda lihat ide bisnis Anda dipakai orang lain. Anda bilang apa? Seandainya waktu itu saya duluan. Betul nggak? Ya. Saham yang Anda mau beli dulu Anda nggak beli. Sekarang sudah harganya naik puluhan ratusan kali. Anda bilang seandainya saham itu saya beli. Ya. Siapa yang mau beli properti nunda-nunda, sekarang harga propertinya udah naik. Seandainya dulu saya beli. Betul nggak? Bitcoin. Tahun 2012 saya ditawarin untuk beli Bitcoin. Waktu itu harganya baru 10.000. Saya diundang oleh yang punya Indodax. Ikut ke acara seminarnya. Beli aja 10.000 waktu itu Bitcoin. Saya pikir itu money game. Saya enggak. Saya mengatakan seandainya Bapak Ibu, saya beli dulu. Sekarang harganya udah miliaran. Ya. Peluang baru tampak jelas saat peluang itu hilang. Anda hari ini diperlihatkan sebuah peluang. Living for You dengan Legend Academy. Nah, kalau Anda ambil keputusan ini, Anda ambil dan Anda jalankan dengan serius, hidup Anda bisa berubah. Seandainya Anda nggak ambil 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, Anda mendengar orang yang duduk di sebelah Anda ambil peluang ini dan mereka udah jadi legend. Apa yang Anda ucapkan? Seandainya. Seandainya Anda ambil. Betul nggak Bapak Ibu? Peluang baru tampak jelas kalau peluang itu hilang. Ya. Ini ada cerita 2 ekor singa Bapak Ibu ya. Anda perlihatkan ini video singkat. Video singkat. Ada 2 ekor singa. Ya, yang di depannya berlari mangsanya. Lihat. Singa yang pertama. Ini. Dia mau menerkam nih mangsanya yang lewat. Apa yang dilakukan singa ini? Mungkin lagi mikir ya. Kapan saya terkam? Kapan saya terkam? Datang singa kedua. Langsung nggak banyak mikir. Langsung menerkam. Ya. Satu singa kebanyakan mikir, satu singa action. Jadi jangan kebanyakan mikir Bapak Ibu ya. Saya belajar juga untuk jangan kebanyakan mikir. Karena saya tipikal orang yang kalau ditawarin proyek bagaimana kalau gagal. Akhirnya saya mengajukan pertanyaan tepat, bagaimana kalau saya sukses? Itu baru membuat saya berpindah. Jadi jangan kebanyakan mikir Bapak Ibu. Segera action, ambil posisi, putuskan untuk serius jalankan bisnis ini. Kita sukses bersama. Boleh.